semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini kita akan membahas tentang modul 9, yaitu tentang VTP. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke modul 9 atau VTP. Nah, apa sih VTP itu? VTP itu atau singkatan atau kepanjangan dari VLAN Trunking Protocol. Nah, itu adalah protokol milik Cisco, teman-teman, yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN atau yang disebut dengan Virtual Local Area Network di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, itulah pengertian dari VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, selanjutnya ada fungsi VTP. Nah, fungsi VTP ini ada 3 ya teman-teman, yaitu menyebarkan informasi VLAN atau VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Yang kedua adalah menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentan VLAN yang sama. Yang ketiga itu memudahkan manajemen VLAN atau VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat untuk menghemat waktu dan usaha. Nah, selanjutnya ada mode VTP, teman-teman. Mode VTP ini ada 3, yaitu ada server, client, dan ada transparent. Nah, server di sini adalah bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. VTP client atau switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfirmasi VLAN lokal. Nah, selanjutnya ada VTP transparent atau di sini itu transparent itu tidak meneruskan informasi dari VLAN, tetapi memungkinkannya untuk melewati antara VTP server dan klien. Jadi kalau kita pakai bahasa sendiri ini, transparan itu hanya sebagai jembatan atau jalan ya teman-teman untuk menghubungkan antara server dan juga klien. Nah, di sini ada cara kerja VTP. Cara kerja VTP itu ada 3 juga teman-teman. Nah, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Switch VTP atau klien menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Yang ketiga ada, jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Selanjutnya ada kelebihan VTP ya teman-teman. Di sini kelebihan VTP itu 3, yaitu memungkinkan manajemen VLAN atau VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari suatu lokasi pusat, untuk menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, itu menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentan VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi, teman-teman. Lalu di sini ada mempercepat penyebaran VLAN. Nah, VTP ini memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan juga mudah. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, teman-teman. Nah, di VTP juga ada kekurangannya. Nah, di sini kita akan membahas kekurangan dari VTP, yaitu ketergantungan pada Cisco ya teman-teman. VTP adalah protokol milik Cisco seperti tadi dalam pengertian VTP dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Nah, untuk keamanannya, itu VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Nah, lalu VTP ini itu kurang fleksibel teman-teman, karena VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, itulah materi atau teori dari VTP. Kita ada kekurangan, ada kelebihan VTP, terus tadi ada pengertian VTP, lalu ada mode dan juga fungsi sekaligus cara kerja dari VTP ya teman-teman. Nah, selanjutnya di Cisco Packet Tracer saya akan menjelaskan gimana implementasian atau cara kerja sesungguhnya dari VTP ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat topologi dari VTP ini. Nah, topologi dari VTP itu kita tidak menggunakan router ataupun PC atau klien. Di sini kita hanya menggunakan switch saja, yaitu 4 buah switch. Di sini saya akan menyimpan dulu switch dan menyambungkannya terlebih dahulu.
Nah, di sini saya sudah menyambungkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini saya akan interface supaya switch 1 dan switch supaya semua switch ini itu dapat terhubung ya teman-teman. Tetapi sebelum kita menginterface, saya akan mengubah nama switch di bawah ini menjadi switch secara berurutan. Misalkan ini switch 1, switch 2, switch 3, dan seterusnya. Supaya kita nggak bingung ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengubahnya ya teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan menginterfacekan kepada seluruh switch yang ada di sini. Kita masuk ke mode CLI. Lalu di sini kita tulis enable, lalu config terminal. Lalu di sini kita tulis interface range. Nah, interface range di sini itu kita tulis FA yang ada di sini. Nah, FA01, FA01 untuk switch 1, untuk switch 2 itu kita memakai FA02 dan 01, dan di switch 3 ke 4 itu memakai 02 dan FA01 ya teman-teman. Nah, di sini berarti FA-nya 01 saja, 0/1. Lalu di sini kita switch terminal. Switch port mode trunk. Kalau sudah seperti ini kita exit saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke switch 2 dan lakukan hal yang sama sampai switch keempat ya teman-teman. Nah, setelah kita interface ya teman-teman, kita tinggal menggunakan cara atau mode di VTV ini. Tadi mode VTV itu ada 3 ya teman-teman. Ada mode server, ada mode transparent, dan ada mode client. Nah, di sini saya switch 1 akan mengubahnya menjadi mode server, switch 2 akan mengubahnya menjadi mode transparent, lalu switch 3 dan switch 4 ini akan berubah menjadi mode client ya teman-teman. Di sini kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Lalu di sini kita karena tadi sudah di exit ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan ya teman-teman VTV mode server. Karena di switch 1 ini saya akan mengubahnya menjadi server. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal VTV domain name. Nah, name-nya saya akan ubah menjadi TKJ aja. Nah, kenapa harus ada domain name? Karena domain ini sebagai nama atau sebagai kumpulan teman-teman. Sehingga seluruh server, jika kita membuat banyak server, itu akan terkumpul dalam satu kumpulan tersebut ya teman-teman. Jadi tidak mengikuti server orang lain gitu. Nah, setelah ini kita enter. Lalu kalau sudah tampilannya seperti ini, itu TKJ, di sini kita bikin VTV password ya teman-teman. Nah, passwordnya saya akan supaya mudah diingat, saya akan mengubahnya menjadi 333 saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal close saja. Lalu ini switch 1 itu sudah berubah menjadi server ya teman-teman. Lalu kita masuk ke switch 2, kita akan mengubah ini menjadi transparent. Caranya seperti tadi, cuma yang dibedain itu hanya bagian mode transparannya saja ya teman-teman. Nah, di sini VTV domain TKJ-nya domainnya itu harus disamakan seluruh switch ya teman-teman. Begitupun juga dengan passwordnya. Tadi itu udah dengan mode transparan. Di sini kita masuk ke mode client ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini, nah, untuk switch 4 itu disamakan dengan switch 3 ya teman-teman, karena ini juga bakal masuk ke mode client. Nah, setelah seperti itu ya teman-teman, kita akan cek apakah switch 1 ini akan terhubung ke semua switch ini sebagai server. Karena kalau kita menambahkan atau mengurangi dari server, itu klien akan mengikuti ya teman-teman. Di sini kita masuk lagi ke switch 1. Lalu di sini
kita tulis VLAN untuk menambahkan VLAN. Misalkan aku mau VLAN 100 deh. Nah, di sini itu kita harus menambahkan nama dari VLAN tersebut. Di sini aku mau namain VLAN 100 saja. Nah, kalau sudah seperti ini, aku mau nambahin lagi pakai VLAN 200. Nah, sebelumnya kita X dulu, lalu di sini kita tambahkan VLAN 200, lalu name-nya jangan lupa ya teman-teman. Di sini aku mau namain VLAN 200 saja. Lalu di X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengcek apakah VLAN tersebut ada apa enggak dengan perintah do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini ada 100 dan 200 VLAN-nya ya teman-teman. Itu membuktikan bahwa VLAN-nya ada dan juga aktif ya teman-teman. Kita lihat, tanpa kita konfigurasi ke seluruh switch, biasanya klien akan langsung menerima informasinya. Nah, kita coba lihat. Nah, di transparan ini biasanya tidak ada teman-teman, karena ya itu hanya sebagai jembatan atau hanya kita lewati saja teman-teman. Ia tidak menyimpan apapun dari server gitu. Kita coba lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini tidak ada VLAN satupun ya teman-teman. Itu terbukti bahwa transparan itu hanya sebagai jembatan ya teman-teman. Kita coba dilihat di dua klien tersebut ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini ada VLAN 100 dan juga VLAN 200 ya teman-teman. Itu tandanya bahwa klien ini itu menerima informasi yang setelah server berikan. Nah, begitupun dengan klien selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan. Nah, gimana kalau kita mengurangi? Apakah klien juga akan ikut mengurangi atau malah enggak? Di sini kita coba ya, kita masuk lagi ke server, lalu kita hapus VLAN 100 dan 200 karena mungkin VLAN tersebut tidak dibutuhkan ya teman-teman misalnya. Nah, jadi kita hapus VLAN 100 dan 200, lalu kita tambahkan VLAN 300. Nah, untuk menghapus VLAN nih teman-teman, kalian cuma perlu mengetik no di depannya. Misalkan no VLAN 100 dan no VLAN 200. Lalu di sini VLAN, kita masukkan VLAN 300. Name-nya jangan lupa ya teman-teman. Nah, di sini kita exit ya teman-teman. Lalu di sini kita lihat lagi. Do show. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 300. Nah, di switch 2 ini otomatis tidak akan ada karena setelah kita cek tadi juga tidak ada ya teman-teman. Kita cek di switch 3 atau sebagai berstatus klien. Kita coba. Nah, di sini itu hanya ada VLAN 300 ya teman-teman. Ini terbukti bahwa VLAN tersebut menerima apapun yang telah server berikan ya teman-teman. Di sini kita coba lihat di klien yang kedua. Nah, di sini juga ada VLAN 300 ya teman-teman. Ini terbukti bahwa server itu bisa menambah dan mengurangi apapun, lalu klien juga akan mengikuti ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, implementasi dari VTV atau cara kerja dari VTV ya teman-teman setelah kita tadi konfigurasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Putri Anissa Fitri, memohon maaf bila ada salah kata atau kesalahpahaman dalam konfigurasi tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.